Jangan dilihatin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kedengeran suaranya? Masa sih? Mungkin gini aja ya sampainya, karena saat ini agak masih kurang begitu baik keadaannya gitu ya. Oke Pak Didit ya. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada siang yang ya bisa dibilang mendung ya. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita bisa menikmati yang namanya iman dalam agama yang hak ini, yaitu agama Islam. Zaki ngantuk? Oke. Coba Miss tes dulu sebelumnya. Ada yang masih ngantuk di sini? Ya. Oh, sekarang perlu pemanasan dulu? Perlu pemanasan? Enggak ya, kita langsung aja ya biar cepat selesai katanya gitu. Oke, Paul gimana, masih ngantuk? Iya, oke. Davia gimana, ngantuk nggak Davia? Dan udah kayak udah lemes-lemesan. Nggak perlu, kalau Pak Isron nggak perlu, karena udah ngolot duluan ya. Oke, hari ini Miss ingin ngobrolin terkait dengan salah satu akhlak Rasulullah yang sering kali terlupakan karena sebenarnya jarang jarang dipraktikkan, padahal adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting ya, yaitu menjadi pendengar yang baik ya. Dengar ya. Rasulullah itu kalau sahabat datang kepada beliau, kemudian beliau bercerita, kemudian orang-orang tersebut bercerita, berkeluh kesah, curhat nih kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Iya, diam, kemudian mendengarkan dengan baik, memperhatikan orang yang berbicara tersebut. Tapi ternyata nggak cuma sahabat doang beliau seperti itu. Orang kafir pun ketika berbicara kepada Rasulullah, Rasulullah mendengarkan dengan baik. Ya, oke? Nah, inilah sesuatu akhlak yang sangat diperlukan pada saat ini. Orang kalau kita bilang, misalkan orang yang pintar public speaking, cerewet nih orang anaknya, ngomongnya lancar banget, pasti yang terbersih dalam otak kita seperti apa? Orang itu cerdas kan? Pokoknya kalau dia bagus ngomongnya, bagus pembawaannya, pasti kita bilang oh dia cerdas nih orang. Tapi ternyata tidak banyak orang yang bisa mendengarkan orang lain dengan teliti. Tidak banyak orang yang mendengarkan orang lain dengan hati gitu. Siapa itu? Capek banget ya kamu. Ya. Oke, Miss nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, menganggap angin berlalu nggak apa-apa. Yang penting dengerin aja dulu sementara. Oke. Kemudian, oleh karena itu ya, kita nih sebagai umatnya Rasul perlu dong kita bisa menjadi seperti Rasul kan akhlaknya. Kita harus bisa mendengarkan orang lain dengan baik. Kayaknya hari ini pada lelah banget ya. Kok banyak banget yang mengantuk rupanya. Oke. Tapi terkadang banyak orang yang cuman dengerin kita tuh kayak angin berlalu gitu. Pernah nggak kalian curhat sama orang saat lagi sedih banget, kemudian curhat sama orang tuh bilang kayak gini, alah itu doang, saya berat nih gitu. Pernah? Siapa yang pernah punya pengalaman yang kayak gitu? Satya? Kalau yang Putri gimana? Pernah nggak curhat teman-temannya kayak gitu? Ya, sering ya, banyak yang seperti itu ya. Siapa? Nafila. Oke. Iya, jadi banyak orang yang curhat malah tadinya mau lepas beban nih tujuannya, tapi malah diajak adu beban sama temennya. Kesel kan? Malah adu nasib gitu. Kadang ada juga kita ketika mau ngobrol terkait dengan masalah kita kepada orang lain nih, orang lainnya tuh malah main HP lah, lihat sana lah, asik inilah, asik itulah. Senang nggak yang seperti itu? Kesel kan? Merasa tidak diperhatikan kan kita? Iya kan? Ya. Oleh karena itu kalau kita tidak bisa menjadi kalau kita tidak mendapatkan orang yang seperti yang pendengar baik gitu, setidaknya kita yang menjadi pendengar yang baik untuk orang lain.
ya. Jadi kalau dari tips saya ada 3 cara untuk kita menjadi pendengar yang baik. Yang pertama apa? Ya, perhatikan dia berbicara dengan tatap mata, matanya dilihat. Kalau saya ngobrol dengan Bapak Isron, memahami enggak saya ngobrol dengan Pak Isron? Ya. Kalau saya ngobrol dengan Dafa, paham enggak kalau saya ngobrol dengan Dafa? Ya, mata saling ketemu sama mata. Jangan oh iya saya ngomong begini-gini, tapi temannya malah main HP. Jadi kan enggak kelihatan. Jadi orang tersebut merasa tidak diperhatikan, ya. Itu yang pertama. Jadi bahasa tubuh ketika mendengarkan orang lain itu harus sangat ditunjukkan. Oke, jadi berkesan bahwa dia diperhatikan. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara tidak memotong pembicaraan orang lain, ya. Misalkan baru aja ngomong sedikit gitu, potong dikit, potong, akhirnya males cerita sama dia gitu. Baru dikit aja dipotong. Ada yang seperti itu? Ya. Ari oke. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan cara apa? Ya jangan kayak yang tadi, tidak memberikan respon negatif, ya. Contohnya kayak yang tadi. Tadinya orangnya mau ngelepas beban hidupnya pokoknya banyak masalahnya sampai nangis-nangis. Kalian malah bilang, "Ih, kamu doang, gitu aja." Ih, gini doang. Jangan kita sampai memberikan respon negatif atau memberikan yang namanya kritikan terhadap apa yang dia sampaikan. Kita dengarkan aja sampai akhir, ya. Oke? Siap menjadi pendengar yang baik? Ya. Yang cowok gimana? Ya. Yang sebelah sini? Ya. Belakang, Putri? Biasanya Putri banyak ceritanya nih. Gimana yang Putri? Bisa ya? Oke, siap. Caca nanti habis ini kita ngobrol. Oke, ya sudah. Mari inilah cuman ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.